Acarya Siwanata membawa Rasemi ke ruangan pribadinya. Ruangan itu tidak seberapa luas, tapi perabot-perabot tersusun dengan rapi. Tiang ruangan berukiran indah, demikian pula dinding-dindingnya. Beberapa tumpuk daun lontar terletak di atas meja. Di sudut ruangan nampak tersusun keropak-keropak tembaga, keropak batu atau prasasti, dan keropak kulit binatang. Rasemi duduk bersila di lantai ruangan. Dang Acarya Siwanata nampak tertarik sekali dengan penampilan Rasemi. Dia lalu mengadakan wawancara. Ketahuilah Rasemi, tidak sembarang orang bisa masuk ke pusat pendidikan calon tanda. Mereka harus terdiri dari golongan Brahmana ataupun Ksatria. Di sini muridku cukup banyak. Beberapa orang di antara mereka adalah putra para Brahmana, putra para adipati, keponakan-keponakan raja, kerabat-kerabat raja, dan para kesatria dari negeri-negeri bawahan. Ada yang dari negeri Kahuripan, Pawanuan, Daha, Lasem, ataupun Wirabumi. Mereka semuanya adalah golongan bangsawan. Memang ada beberapa di antara mereka berasal dari golongan Waisya. Ini merupakan pengecualian. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Mohon diterangkan mengenai pengecualian ini. Jika seorang dari golongan Waisya meninggal di medan peperangan karena membela martabat raja dan keharuman nama negara, maka dia akan dikukuhkan sebagai pahlawan. Jika orang itu mempunyai anak sulung laki-laki, maka anaknya itu berhak memasuki pintu gerbang pusat pendidikan para tanda. Ada lagi satu pengecualian. Jika seorang Waisya itu adalah saudagar kaya raya, yang karena kekayaannya itu mampu membayar sejumlah besar upeti kepada raja, maka salah seorang di antara anaknya laki-laki diberi hak untuk masuk pusat pendidikan para tanda. Itulah dua pengecualian murid-murid yang berasal dari golongan Waisya. Sedangkan mereka yang berasal dari golongan Sudra, apalagi Parya, sama sekali tidak ada pengecualian. Mereka dianggap rakyat jelata yang tidak mempunyai hak untuk menimba ilmu di tempat ini. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Rupa-rupanya hamba tidak mempunyai harapan lagi. Hamba berasal dari golongan Waisya, tapi hamba bukanlah anak seorang pahlawan ataupun anak seorang saudagar kaya. Tunggu dulu Rasemi. Jangan berkecil hati. Aku tertarik pada penampilanmu. Sopan santunmu cukup wajar, tidak berlebih-lebihan. Perilakumu juga cukup baik, dan kau pandai berkata-kata. Apa senang membaca buku? Ampun, Bapak. Hamba memang senang sekali membaca buku. Buku apa saja yang pernah masuk di kepalamu? Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Memang, belum banyak kitab yang hamba pelajari. Tapi hamba pernah membaca beberapa buku karya Empu Tanakung, dan beberapa buku lagi karya Empu Prapanca. Hamba juga pernah membaca ringkasan buku karya Empu Raganata yang berjudul Rajaniti. Bagus. Karena itu tidak mengirankan kau mempunyai tata bahasa dan tata bicara yang baik. Bagus. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Berapa kali kau bertemu dengan orang pandai? Ampun, Bapak. Sampai saat sekarang ini, hamba baru bertemu dengan orang pandai sebanyak 2 kali. Pertama kali ialah ketika hamba sempat bertatap muka dengan Gusti Rekrian Mapati Nambi pada saat beliau pulang ke Kadipaten Lumajang. Kemudian yang kedua kali ialah sekarang ini, pada saat hamba sedang bertatap muka dengan Bapak Dang Acarya Siwanata.
Baiklah, Rasemi. Kalau menurut peraturan yang berlaku, sebenarnya kau tidak bisa diterima menjadi siswa pusat pendidikan Paratanda. Tapi baiklah, karena aku tertarik pada penampilanmu, dan sepertinya kau mempunyai otak yang cukup encer, aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku harus menghadap Gusti Ramapati untuk minta petunjuk beliau. Terima kasih Bapak Dang Acarya Siwanata. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Kalau begitu, kau tidak usah pulang ke desa kelahiranmu. Di pusat pendidikan ini ada banyak wisma. Kukira ada beberapa yang masih kosong. Kau boleh tinggal di situ. Tapi untuk sementara, kau belum bisa mengikuti pelajaran sampai aku memutuskan bahwa kau diterima menjadi siswa di sini. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Sekali lagi hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Tanpa pertolongan Bapak, hamba yakin tidak akan memperoleh kemajuan. Hamba yakin tidak akan bisa mengembangkan pribadi hamba sebagai seorang dari golongan Waisya. Baiklah, Rasmi. Sekarang kau boleh keluar. Aku harus memberikan pelajaran berikutnya kepada siswa-siswaku. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana dengan teman hamba Rakuti? Kau tidak usah memikirkan temanmu itu, Rasmi. Ampun Bapak, kami berdua berangkat bersama-sama. Hamba merasa sangat iba kalau teman hamba harus menelan kegagalan, Bapak. Rasmi, kalau kau ingin maju, jangan pikirkan orang lain. Majulah sendiri. Soal temanmu itu, soal Rakuti, kau tidak perlu memikirkannya. Terus terang, aku tidak senang sikapnya yang kurang sopan. Jadi, teman hamba tidak diizinkan ikut belajar di pusat pendidikan ini, Bapak? Dengar, Rasmi. Kau lihat monyet kecil ini? Dia adalah anak seekor lutung. Lihatlah. Bulunya hitam legam seperti arang. Dia bukan tergolong manusia. Dia tidak mempunyai kasta. Dia jauh lebih rendah daripada kasta paria. Kau tahu kasta paria? Orang-orang yang tergolong kasta paria hanya tinggal di tengah-tengah hutan. Mereka tidak pernah bergaul dengan kasta di atasnya. Bahkan mereka tidak mungkin mempunyai hak untuk menatap muka seorang Brahmana yang kebetulan lewat. Nah, Rasmi, jika suatu saat nanti aku dapat mengajarkan ilmu kepada anak lutung ini, temanmu yang bernama Rakuti itu boleh belajar di pusat pendidikan Paratanda. Katakan hal ini kepadanya. Haturkan sembah di depan Dang Acarya Siwanata, kemudian melangkah keluar. Dang Acarya Siwanata, parinata di pusat pendidikan Paratanda, memungut beberapa daun rontal sebelum melangkah ke halaman. Beberapa orang siswa nampak sudah berkumpul di bawah pohon. Sementara itu Rakuti masih duduk bersila di tepi kolam. Apa yang kulakukan di sini? Ada-ada saja, Rasmi. Mengapa harus belajar di tempat seperti ini? Menurut pendapatku hanya membuang-buang waktu saja. Tak ada hubungannya dengan bagaimana cara seseorang harus memperoleh kekuasaan. Mungkin mereka itu siswa-siswa perguruan di sini. Kelihatannya mereka sombong-sombong. Menilik dari pakaian yang mereka kenakan. Jelas mereka berasal dari golongan bangsawan. Aku tidak senang orang-orang sombong. Mereka mengira diri mereka orang pandai. Dan mereka merasa pantas memandang rendah kepadaku.
gunanya. Hanya omong kosong saja. Itu dia Rasmi. Aku ingin bicara denganmu, Rakuti. Berdirilah. Mari kita bercakap-cakap di sebelah sana. Jadi, aku sudah boleh berdiri sekarang? Aku sudah bicara panjang lebar dengan Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana hasilnya? Apakah kau bisa diterima menjadi siswa di sini? Ternyata nasibku cukup baik, Rakuti. Aku diterima. Tapi aku harus menunggu keputusan lebih dulu. Bapak Dang Acarya Siwanata ingin minta petunjuk dulu dari Gusti Ramapati. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku juga bisa diterima? Rasmi, mengapa kau diam saja? Apakah aku ditolak? Rasmi, mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Benar aku telah ditolak? Sabarlah, Rakuti. Kau tidak perlu berkecil hati. Jadi aku ditolak. Begitu maksudmu? Kau tidak perlu putus asa. Aku tidak akan tinggal diam, Rakuti. Aku akan berusaha menolongmu. Rasmi, jawablah pertanyaanku dengan tegas. Apakah Bapak Dang Acarya Siwanata tidak bersedia mengangkatku menjadi murid di sini? Benar, Rakuti. Kau dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Karena itu, menyesal sekali Bapak Dang Acarya Siwanata tidak bisa menerimamu sebagai siswa di pusat pendidikan para tanda. Kurang ajar. Aku sudah duduk bersila di sini. Aku sudah sabar menunggu. Dan ternyata aku ditolak. Berdebah, setan alas. Sabarlah, Rakuti, sabarlah. Kita adalah sahabat. Bagaimanapun juga, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan berusaha agar kau pun nantinya bisa diterima menjadi siswa di sini. Sabarlah. Sudahlah, Rasmi. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Tunggu, Rakuti. Tunggu dulu. Kau mau pergi kemana? Aku muak dengan peraturan-peraturan yang berlaku di tempat ini. Menyebalkan. Rasanya aku mau muntah. Sudahlah, Rasmi. Kau tidak perlu memikirkan aku. Pikirkanlah dirimu sendiri. Marilah kita meniti jalan kita masing-masing. Kau boleh belajar di pusat pendidikan ini sampai kepalamu botak. Sementara aku akan menempuh jalanku sendiri. Akan ku gebuk pintu gerbang benteng kerajaan Majapahit. Rakuti! 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 Jangan, Rakuti! Jangan! Tidak menghiraukan teriakan-teriakan sahabatnya, dia langsung melangkah pergi. Wajahnya merah padam karena tersinggung. Rasmi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa sangat iba melihat keadaan sahabatnya. Sementara Rakuti terus melangkah, dan sekarang dia sudah tiba di depan pintu gerbang. Dua orang prajurit jaga segera menghampirinya. Tunggu dulu. Kau harus diperiksa dulu. Aku bukan seorang pencuri. Aku tidak perlu diperiksa. Kurang ajar. Kau harus berlaku sopan di depan kami. Minggir, prajurit. Jangan menghalang-halangi langkahku. Awas. Kami sedang menjalankan tugas. Setiap orang yang keluar masuk pintu gerbang ini harus diperiksa. Siapa tahu kau menyembunyikan barang-barang yang berharga yang berhasil kau pungut secara diam-diam. Hei, mengapa kau pulang sendirian? Apakah kau tidak diterima menjadi siswa di sini? Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi siswa Bapak Dang Acarya Siwanata? Kalau kalian tidak mau minggir, aku akan melabrak kalian. Jangan marah-marah. Kau boleh kecewa karena tidak diterima menjadi siswa di sini. Tapi bagaimanapun juga, peraturan harus ditegakkan. Ayo, berlutut di hadapan kami. Kami akan memeriksamu. Kalian boleh memeriksa Rakuti, tapi setelah kepalan tanganku ini melayang ke wajahmu. Kurang ajar. Kau berani memukul prajurit Majapahit, ah? Ayo, tangkap saja orang itu. Jelas dia mau membuat kerusuhan di sini. Tangkap dia.
untuk melihat. Gelap semuanya. Aduh, tanganku seperti patah. Aduh, tulangku ngilu. Kurang ajar. Orang itu telah mengajar kita. Apakah dia sudah pergi? Iya, itu dia sudah berjalan ke sana. Dia sudah naik ke atas punggung kudanya. Hei, prajurit! Kalau kau merasa penasaran, susul aku ke kota Raja Majapahit. Lari bagaikan dikejar setan. Dia lari laksana terbang. Rakuti terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Wajahnya merah padam. Dia berkuda sambil terus mengeluarkan kata-kata kotor. Aku tidak butuh belajar. Akan kulabrak sendiri benteng istana Majapahit. Siro angwasani lakuning geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segoro niro segoro geni. Untuk apa aku harus belajar kepada Dang Acarya Siwanata? Bisa apa orang itu? Apakah dia akan bisa mengalahkan Rakuti? Lihatlah. Tersinggung. Aku tidak terima. Aku telah ditolak mentah-mentah. Kurang ajar pimpinan pusat pendidikan itu. Apa alasannya menolak Rakuti? Keparat. Setan tua. Dia pikir aku ini siapa? Aku bukan orang sembarangan. Suatu saat nanti, akulah yang akan menjadi raja. Akan kurebut kekuasaan Jaya Negara. Dan aku tidak membutuhkan belajar kepada siapapun juga. Aku bisa belajar sendiri. Aku tidak butuh belajar kepada orang lain. Apa kelebihan Rasemi sehingga dia diterima dan aku ditolak? Kurang ajar. Lihatlah, aku yang paling kuat. Aku yang paling perkasa. Aku berdiri tegak bagaikan puncak Gunung Semeru. Aku berdiri kokoh bagaikan pohon kayu hutan. Oh, wong-wong Majapahit, tunggulah. Tunggu kehadiran Rakuti. Selesai melampiaskan hawa amarahnya, Rakuti kembali naik ke atas punggung kudanya, dan binatang itu kembali terbang di atas permukaan tanah. Rakuti terus menggebrak kudanya menuju kota Raja Majapahit. Dia berkuda bagaikan orang gila. Kadangkala dia berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.